Ternyata betapa kagetnya saya karena waktu saya turun dari sepeda motor harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik. Iya. Saya khawatir ilmu, kemudian keterampilan dan pengalaman yang mereka dapatkan itu akan hilang percuma. Jadi anak-anak kita pernah ke Thailand? Pernah Bu. Ongkosnya sedikit lah. Oleh-oleh dari guru penggerak sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dwi Novita Satyawati dalam Alur Ides Kanida Podcast di SMK Bermutu, berkarakter, berilmu, berteknologi, dan up to date. Seperti biasa, kita punya banyak sekali narasumber yang sangat spesial setiap episodenya. Dan kali ini adalah salah satu guru yang bisa menjadi panutan tentu saja untuk anak-anak di SMK Negeri 2 Pamekasan. Beliau adalah salah satu wakil kepala SMK Negeri 2 Pamekasan bidang kehumasan. Selamat pagi Pak Sayadi. Selamat pagi Bu Vivit. Oke, Pak Sayadi SPD yang sudah ditasbihkan menjadi guru penggerak angkatan 5 beberapa tahun yang lalu. 2022 ya Pak? 2022 betul. Baik, ini saya benerin kursi dulu Pak. Kita santai-santai ngobrol hari ini Pak. Siap, Kita sudah siapkan gorengan di sini. Mana tahu Bapak pengen nyemil, boleh-boleh aja. Siap. Pak Sayadi, saya pengen kawan sekanida semuanya mengetahui lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan salah satu guru yang bisa dikatakan senior. Berapa tahun Pak sudah jadi guru Pak? Saya mulai masuk ke SMK 2 itu 2005. 2005. Jadi sudah berapa tahun ya? Bertahun-tahun. 18 Wow. tahun, kurang lebih 18 tahun lah. Kalau baru lahir anak itu sudah remaja ya Pak? Iya. Baik. Tapi kalau seandainya dicoba disinkronkan dengan dunia kependidikan, 18 tahun bukan perkara waktu yang sangat singkat ya Pak ya? Betul. Pak Sayadi, kan guru SM ya? Ya. Oke. Dari awal memang pengen jadi guru di kejuruan atau gimana Pak? Sebenarnya awal mula itu saya nggak ada kepikiran untuk masuk ke teknologi sebenarnya. Cuma mungkin karena doa dan keinginan dari orang tua awalnya. Orang tua itu inginnya ada salah satu putranya yang bisa masuk ke bidang teknologi. Makanya orang tua saya, utama bapak saya itu menginginkan saya itu untuk kuliah yang basic teknologi. Akhirnya kesampaian gitu. Ngambilnya memang SM. SM itu sepeda motor ya Pak? Iya, sebenarnya kalau di perkuliahan nggak ada SM, nggak ada TKR Bu. Oh gitu. Adanya otomotif. Otomotif. Ya, Baru diklasifikasikan lebih mengerucut lagi ketika Bapak sudah di SMK. Betul. Pertama kali diangkat langsung di SMK Negeri 2 Pak? Betul. Habis itu berapa tahun? Karena menurut informasi Pak Sayadi sebelum jadi wakil kepala SMK Negeri 2 Pamekasan bidang humas atau kehumasan, sebelumnya pernah jadi kaprok juga ya Pak? Iya betul. Berapa tahun Pak jadi kaproknya Pak? Di kaprok itu mulai 2018 kalau nggak salah. 2018. Oh berarti pas jadi gurunya udah lama ya Pak ya, baru diangkatnya jadi kaprok. Pak, kaprok itu ngapain aja sih Pak? Beda nggak dengan guru produktif yang lain Pak? Sebenarnya kalau kaprok itu kalau disamakan dengan tugas tambahan itu hanya ini Bu, kepala unit. Kepala unit yang membawai bidang mana yang diamanahkan. Misalnya saya kemarin itu di teknik sepeda motor, maka saya jadi kepala program keahlian di teknik sepeda motor. Oke. Kepala unit. Wow, luar biasa. Sudah belasan tahun ya jadi guru Pak. Betul. Ada momen paling berharga nggak Pak ketika Bapak menjadi guru, fokus menjadi guru? Karena kalau misalnya kaprok dan waka itu kan jam mengajarnya dikurangi ya Pak ya? Iya. Nah, gimana nih Pak? Mungkin ada cerita yang menarik atau mungkin membuat Bapak terenyuh hatinya atau seperti apa nih Pak? Ada memang, kebetulan
Pada saat kemarin saya di Kaprokli, kemudian juga sambil lalu mengajar itu, salah satu yang diinginkan sekolah itu melebarkan sayap, melakukan kerjasama dengan industri. Nah, kemarin saya salah satu yang menjadi mitra di SM itu di Pamekasan, yaitu di mitra Setia Motor di Jalan Purba. Ternyata betapa kagetnya saya karena waktu saya turun dari sepeda motor kemudian mau masuk ke bengkel itu, ternyata banyak, mungkin 2 atau 3 anak menyamperin saya, kemudian cium tangan. Lah itu yang membuat saya, oh ternyata begitu ya kalau jadi guru gitu. Makanya saat itu banyak pengunjung atau konsumen di Mitra Setia itu yang ngelihat saya itu, karena 2 atau 3 anak waktu itu ya, alumni kebetulan kerjanya di sana, yang ngambil saya kemudian cium tangan gitu, yang bikin saya terenyuh. Baik, memang yang namanya tata krama harus nomor 1 ya Pak ya, daripada ilmu dan lain-lain, harta benda dan lain-lain sebagainya. Ketemu gurunya salaman, bagus itu berarti. Tidak melupakan orang yang sudah membentuk anak-anak jadi luar biasa, pastinya kan begitu ya Pak Sayadi. Betul. Baik, Pak Say, ini kita singkirkan dulu masalah personal life-nya Pak Sayadi. Boleh nggak Pak kita membahas lebih detail tentang SMK Negeri 2 Pamekasan? Insya Allah bisa. Kita punya 100 berapa gurunya berapa Pak? 100 kurang lebih 103. 103. Iya. Itu sama staf dan lain-lain ya Pak ya. Iya. 103 ini untuk mengcover, menghandle, mengajar, mendidik berapa siswa Pak di SMK Negeri 2 Pamekasan? Sekarang sekitar 9, kurang lebih kalau tidak ada perubahan itu 980-an. Hampir 1000. Hampir. Oke, SMK Negeri 2 Pamekasan memang luas sekali. 3,2 hektar kalau nggak keliru ya Pak? Betul. Dan dihuni oleh lebih dari 1000 orang. Yeah. Nah, oke. Baik. Pak, kalau bisa diperhatikan banyak sekali orang-orang yang nanya, SMK Negeri 2 Pamekasan dengan luas yang sebegitu besar, emang punya berapa program keahlian sih Pak atau jurusan? Sekarang ada 8 Bu, ada 8 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian. Betul. Kalau orang-orang luar mengetahuinya dengan jurusan. Betul, ya, jurusan. Pak, ya? Mulai dari jurusan paling tua itu ada bangunan ya Pak. Bangunan, betul. Bangunan, terus habis itu kemudian ada teknik elektronika. Kemudian sekarang namanya TKL, teknik ketenaga listrikan. Kalau dulu listrik. Teknik listrik dulu ya Pak. Kemudian ada teknik mesin. Kemudian ada teknik kelas atau sekarang ada nama lain itu TPFL. Fabrikasi logam. Kemudian ada TKR, kendaraan ringan, kemudian TSM, sepeda motor, dan yang terakhir TJKT. Kalau dulu namanya TI, teknik informatika. Komputer lah ya. Orang-orang masuk jurusan apa? Komputer. Iya, betul. Sampai sekarang masih tetap itu Pak. Iya. Masuk jurusan apa? Komputer. Meskipun namanya berbeda-beda, kemudian spesifikasi yang diajarkan juga mungkin bertambah, tapi orang-orang kenalnya seperti itu. Sama dengan SMK Negeri 2 Pamekasan yang juga dikenal dengan sebutan STM. Iya, betul, STM. Baik. Bapak mungkin bisa diminum dulu. Siap. Terima kasih. Ada makanan, gorengan mungkin bisa dinikmati dulu, santai-santai dulu, biar apa ya? Biar santai-santai aja lah kita ya di sini ya. Saya juga mau minum dulu deh. Nih, sekalian kita mau kasih unjuk. Betul. Ada logo Skanida ya kan? Rasa air. Oke. Gimana Bu? Oke, 8 kompetensi keahlian tadi. Betul. Oke, itu mulai dari bangunan, Bapak mungkin bisa sedikit woro-woro atau kasih unjuk deh buat kawan Skanida semuanya, anak-anak yang mau masuk atau bingung mungkin bahkan mau ngambil apa nih, ngambil SMA atau SMK atau apa. Jadi mungkin bisa ada pandangan setelah nanti lulus dari SMP atau MTS.
Jawabannya ini jujur ya. Jujur. Oke, jujur aja ya. Jujur kacang hijau. Oke. Sebenarnya setelah tamat dari SMP atau MTS itu banyak pilihan sebenarnya. Bisa ke SMA, bisa ke SMK, atau bisa juga yang basicnya bisa ke agamaan, ke MA misalnya. Negeri swasta pun sama. Cuma saran saya lebih baik sebelum kalian menentukan pilihan, bisa dipastikan dulu bahwa yang mau dipilih itu yang pertama misalnya track recordnya bagaimana, kemudian prestasinya apa saja yang sudah diraih, kemudian fasilitas yang ada nanti akan dimanfaatkan itu seberapa memadainya. Nah, itu yang sebaiknya menjadi pertimbangan, dan pertimbangan ini tidak hanya jadi pertimbangan calon siswa saja, tapi termasuk juga pertimbangan kepada orang tua. Karena memang harus sambil mendampingi begitu. Betul. Ya Pak ya, tidak bisa langsung dilepas. Oh, jangan-jangan ini ya anak saya mau dititip di sekolah ini, suka-suka bapak ibu lah. Nggak gitu ya Pak ya? Nggak bisa. Harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik. Iya. Bapak, jurusan-jurusan di SMK Negeri 2 Pamekasan banyak kan Pak ya? Iya. Mulai dari yang bangunan, nanti concernnya bisa jadi drafter atau arsitek atau melanjutkan ke teknik ke universitas tinggi misalnya. Betul. Kemudian banyak sekali juga jurusan-jurusan yang lain tentu saja di SMK Negeri 2 Pamekasan. Fokus pentingnya ketika mereka lulus dari SMK, especially di SMK Negeri 2 Pamekasan, itu fokus atau harapan dari SMK kita tuh apa sebenarnya sih Pak? Kalau saya istilahkan itu ini Bu, kita nanti inginnya, cita-citanya itu setelah tamat dari SMK, terutama SMK Negeri 2 Pamekasan ini, predikat BMW itu yang akan kita raih. BMW apa? Mobil bukan Pak? Oh. Yang pertama B-nya itu bekerja, kemudian M-nya melanjutkan ke universitas berarti Pak. Betul, ke jenjang yang lebih tinggi. Baik. Kemudian yang tinggal apa ya? Berwirausaha. Jadinya anak-anak yang sudah dibekali saat mereka menempuh pendidikan 3 tahun itu sudah bekal mereka untuk berani mengambil keputusan bahwa saya akan bekerja atau bisa berwirausaha sendiri, buka lapangan kerja sendiri. Baik. Gitu. Jadi sangat jomplang sebenarnya, bukan yang jomplang 360 derajat dengan SMA ya. Maksudnya dalam artian di SMK juga sudah ada tujuan jelas gitu ya Pak ya. BMW tadi bekerja, melanjutkan ke universitas tentunya, kemudian satu lagi wirausaha. Baik, luar biasa. Banyak ya Pak memang lulusan atau alumni kita yang sudah masuk ke dalam tujuan itu ya Pak. Ada, ya. Insya Allah target minimal sudah tercapai. Jadi betul Bu Vivit, jadi harapannya anak-anak itu setelah selesai atau sudah alumni nantinya itu, kami selaku guru tidak ingin anak-anak nganggur Bu. Jadi harapan yang tadi saya sebutkan BMW itu betul-betul bisa diraih. Itu. Bahkan beberapa tahun ini sejak mereka sudah melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan itu, mereka sebenarnya sudah mendapatkan penilaian dari berbagai industri yang mereka tempati sebagai tempat PKL. Betul. Karena ada sebagian mereka yang nantinya setelah menjadi alumni itu akan ditarik menjadi tenaga kerja. Wah, langsung itu kan ya. Keren itu ya. Tidak semua sekolah, tidak semua SMK seperti itu, apalagi SMA. Bukan karena saya di SMK, enggak. Ini memang faktanya begitu. Ini faktanya memang begitu. Jadi memang yang menjadi sasaran utama dari industri itu ya lulusan SMK. Lulusan SMK. Betul. Lulusan SMK yang pendidikan akademiknya jalan, kemudian penambahan keterampilannya juga jalan. Betul. Dan yang paling penting juga karakternya yang bagus Bu. Itu yang paling penting. Betul. Sesuai dengan mutunya SMK 2 yang bermutu itu. Itu harapannya Bu.
seperti itu. Pak, dari total hampir 1.000 siswa kita, Ya. sebagian besar anak-anak kita nggak cuma tinggal diam saja. Artinya anak-anak banyak sekali nih yang dari rumahnya setelah pulang sekolah, mereka melakukan kegiatan di luar, seperti bekerja, kerja nyambi-nyambi, betul, mencoba untuk memanfaatkan waktu luang dengan sangat baik, seperti misalkan jadi petugas di salah satu tempat, jualan, atau mungkin jadi karyawan tempat lain-lain dan sebagainya, atau mungkin bahkan ada yang di bengkel-bengkel bantu-bantu dan lain-lain sebagainya. Bapak, menurut Bapak itu seperti apa tuh Pak? Kalau saya malah senang kemudian bangga, karena harapannya anak-anak tidak hanya fokusnya di sekolah, Bu, tapi apa yang mereka dapatkan di sekolah itu bisa diterapkan saat itu juga. Karena saya khawatir kalau diterapkan jauh-jauh waktu, jauh-jauh hari setelah mereka jadi alumni, saya khawatir ilmu, kemudian keterampilan dan pengalaman yang mereka dapatkan itu akan hilang percuma. Betul. Jadi saya setuju dan sangat senang apabila siswa SMK itu tidak hanya fokusnya di sekolah, tapi juga sambil lalu mereka terjun ke masyarakat, menjadi ya katakanlah bekerja untuk sampingan gitu, untuk nambah pengalaman. Belum lagi pengalaman, dapat uang saku tambahan. Betul, iya itu. Asal yang jelas tidak mengganggu proses belajar mengajar, betul, begitu ya Pak? Iya, karena akhirnya kan nanti bisa mencetak kemandirian, Bu. Betul. Kemandirian. Betul. Saya rasa tidak ada bermasalah dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin memang lebih capek, tapi pasti banyak privilege yang dimiliki juga. Betul. Gitu. Kalau misalnya jadi salah satu orang yang kerja di fotokopian misalkan, nanti kalau misalkan butuh ada tugas segala macam, nggak perlu mengeluarkan uang. Minta tolong di fotokopi di sini boleh, nggak usah bayar, boleh kan gitu ya. Ada privilege khusus ya, keistimewaan khusus untuk mereka yang kerja di situ. Bapak, jadi dari anak-anak yang ditempa selama 3 tahun, kemudian juga sudah menjalani proses PKL selama 6 bulan ya Pak ya? Iya, 6 bulan. Menurut Bapak nih, kriteria seorang lulusan dari SMK Negeri 2 Pamekasan yang cocok dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri, DUDI, dunia usaha dan dunia industri, begitu ya Pak? Sekarang ditambahkan Bu, Dudika, dunia usaha, dunia industri dan tenaga kerja. Oke. Itu kira-kira apa Pak yang dibutuhkan, atau kriteria seorang lulusan yang semacam apa atau seperti apa yang dibutuhkan oleh Dudika itu tadi? Jawabannya hanya satu, bermutu itu tadi. Bermutu tadi. Yang pertama ya berkarakter, punya karakter yang baik tentu saja. Kemudian berilmu, tentu saja dapat ilmu mereka, sekaligus juga dapat pengalaman, karena sebelumnya mereka sudah PKL, praktek kerja lapangan. Kemudian yang jelas karena sekolahnya di teknologi, ya mereka punya teknologi, punya kemampuan teknologi, kemudian ilmu, kemudian pengalaman yang mereka dapatkan selama ini tidak boleh berhenti di situ, tapi terus diperbarui. Up to date, betul. Itu saya kira kriteria yang sudah mencakup semua yang dibutuhkan oleh industri. Baik. Gitu. Bapak berbicara tentang PKL, kemudian dunia industri, ya, dunia kerja, dunia yang macam-macam berurusan dengan penghasilan dan lain-lain sebagainya. Pak, saya pengen tanya Pak, kira-kira SMK Negeri 2 Pamekasan ini sejauh ini sudah pernah bekerja sama dengan Dudika yang seperti apa sih Pak? Atau mana saja, mungkin ada disebutkan salah satunya. Oke Bu, kalau masalah kerjasama sebenarnya ini disesuaikan dengan jurusan atau kompetensi masing-masing. Jadi masing-masing kompetensi itu kebetulan di SMK Negeri 2 Pamekasan itu ada 8. Itu masing-masing komli sudah punya Dudika sebagai mitra. Ya, saya contohkan misalnya kalau yang bangunan itu kerjasamanya dengan Dua Putri Kedaton. Kemudian kalau yang teknik elektronika atau audio video itu dengan SAP. Kemudian ketenaga listrikan itu dengan PLN. Kemudian yang mesin itu dengan adiluhung, dengan PAL, itu industri besar sekali ya.
besar. Kemudian las juga sama. Kemudian yang mesin ini juga yang terbaru itu bekerjasama dengan Suzuki Putra Jadi Motor yang kebetulan ownernya itu alumni. Alumni. Kemudian yang TKR itu sementara ini kebetulan SMK Negeri 2 Pamekasan sudah ada 2 kelas industri, yaitu TKR kerjasamanya dengan Suzuki, kemudian yang kedua otomotif sepeda motor itu dengan Honda. Meskipun masih banyak lagi beberapa industri. Yang terakhir di TJKT itu kerjasamanya dengan PT Telkom. Ya itu. Jadi bukan perusahaan atau dunia usaha yang kecil-kecil ya ternyata Pak ya. Betul. Banyak sekali memang yang sudah kerjasama dengan SMK Negeri 2 Pamekasan dan luar biasa mau begitu ya dalam artian bahasa kasarnya mau nampung anak-anak untuk belajar. Iya. Baik. Pak, ada pengalaman menarik nggak Pak ketika melakukan proses kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri ini? Menarik maksudnya ditarik ini? Ditarik gimana maksudnya nih? Menarik. Kira-kira ya menurut Bapak mungkin menarik untuk diceritakan atau mungkin menurut Bapak adalah hal-hal yang berharga atau boleh ditiru, dicontoh dan lain-lain sebagainya mungkin Pak. Oh iya. Jadi dulu sempat SMK Negeri 2 Pamekasan itu tidak hanya kerjasama dengan industri di dalam negeri Bu, tapi juga pernah 2 tahun berturut-turut 2015 kemudian 2016 kita kerjasama dengan Kancanaburi College. Apa tuh Pak? Kancanaburi College itu lembaga kalau di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai lembaga kursus atau lembaga pendidikan yang setara dengan ada yang SMK, kemudian D1, D2, D3 itu di Thailand. Iya, di Thailand. Jadi anak-anak kita pernah ke Thailand? Pernah Bu. Bapak ikut nggak waktu itu? Alhamdulillah kebetulan. Dapat apa Pak di Thailand Pak? Awalnya saya kaget, lah ini kalau naik pesawat terbang ternyata gini-gini gitu saya. Itu awal pertama. Pertama saya terbang Bu. Jadi terbang. Tidak hanya Superboy saja yang bisa terbang, guru SMK Negeri 2 Pamekasan pun bisa terbang ternyata. Ternyata. Wow, itu berapa hari Pak? Atau berapa minggu mungkin? Kalau siswa kita itu kebetulan saya dampingi siswa tahun 2016. 2016 siswa kita itu 2 bulan. 2 bulan? Di sana. Tapi gurunya juga 2 bulan di sana Pak? Enggak. Oh, berapa bulan? Ongkosnya sedikit Pak. Kalau guru pendampingnya hanya 10 hari. 10 hari. Pak, 10 hari jangan hanya Pak, luar negeri tuh. Iya, luar negeri. Bapak ketemu sama artis nggak di sana? Siapa ya kalau artis sana? Samlai gitu ya. Ya, ini saja di sana itu. Ada keterbatasan bahasa nggak Pak ketika bekerja sama dengan luar negeri seperti itu? Oh, ternyata gini Bu. Kalau kita terus terang saja kalau pakai bahasa sana, bahasa Thailand itu nggak memungkinkan. Malah lari-larinya lucu. Gitu. Yang sana pun sama, di sana nggak bisa bahasa Indonesia, yang kita juga nggak bisa bahasa Thailand. Salah satu yang bisa kita pakai hanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh kemudian kita selipi dengan bahasa Inggris. Ya mohon maaf Bu Vivit ya. Kemarin meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris secara leluasa bahasa Inggris, tapi saya sampai ke sana. Apa yang penting kan ada backing. Nggak, kebetulan memang nggak ada translatornya apa namanya ya? Translator ya nggak ada. Ya keluar semau saya aja itu keluar bahasa Inggrisnya. Yang penting mereka paham. Oke. Itu ketika melakukan interaksi sehari-hari begitu ya Pak ya. Kalau seandainya itu kan anak-anak melakukan kegiatan belajar, bagaimana anak-anak kemudian bisa paham? Apakah langsung praktek atau seperti apa Pak? Nah itu dia Bu, kebetulan jangan dikira kalau siswa SMK Negeri 2 Pamekasan itu tidak bisa berkomunikasi selain bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia, selain bahasa Madura, tapi juga ada tambahan mereka dua-duanya itu pintar bahasa Inggris ternyata. Iya. Masih ingat nggak Pak nama siswanya siapa? Yang pertama itu namanya Hidayat. Kemudian yang kedua itu Iqbal. Yang Iqbal itu asli Pamekasan. Kemudian yang
yang Hidayat itu asli Sampang dan dua-duanya mereka menggunakan sertifikat karena pernah studi di Thailand itu, dua-duanya diterima di UNESA tanpa tes, bahkan dapat fasilitas tambahan. Iqbal sama Hidayat. Iya. Halo Iqbal dan Hidayat di sini, gurunya yang kemarin mendampingi kamu ke Thailand. Tapi enggak, sampai sekarang pun dua-duanya mereka masih komunikasi sama saya meskipun enggak terlalu intens, tapi tetap ketemu pun mereka nyapa. Santun dua-duanya, itu luar biasa. Berarti masih di Pamekasan atau di luar, Pak? Kalau sepertinya kalau yang Iqbal ini sudah pulang ke Pamekasan, tapi rencana masih mau lanjutkan studinya lagi. Nah, kalau yang Hidayat ini kemungkinan menetap di Surabaya. Luar biasa sekali hari ini perjumpaan dengan Pak Sayadi yang banyak sekali memberikan pengalaman luar biasa, bercerita tentang siswa-siswi, kemudian juga pengalamannya saat di Thailand. Bapak ada yang ingat bahasa Thailand sedikit nggak, Pak? Sodikap. Ngapungkap. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sayadi sudah bergabung dan meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk kita di sini bersama-sama dalam Alur Ides Kanida Podcast. Dan semoga saja aktivitas atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan tentu bisa menjadi salah satu referensi untuk kawan Kanida semuanya jika memiliki adik, anak, atau bahkan kalian yang ingin masuk ke SMK Negeri 2 Pamekasan mengambil salah satu jurusan di sini. Begitu ya Pak ya? Siap. Terus sekali lagi terima kasih banyak. Saya ucapkan. Boleh nggak yang terakhir, Bu? Boleh. Terakhir. Pesan terakhir atau wasiat? Jangan hanya paling tidak menjadi support terutama ke para alumni nantinya. Boleh. Silakan. Juga yang masih aktif sebagai siswa dan calon siswa SMK Negeri 2 Pamekasan. Dalam berupa pantun nggak apa-apa, Bu? Boleh. Saya pakainya bahasa Madura tapi. Baik, saya sudah siap cakep nih. Oke, kita mulai. Monggo. Nyabe bental kakamera. Cakep. Nah, panyabena tak temu. Cakep. Mon beunah tero penterak. Kudu bejeng nyari ilmu. Mantap. Hebat ya. Ini saya ngangkat bahasa kita, Bu. Translate-nya ada di bawah sini. Yang kedua. Melesampan alajer. Cakep. Egi be ka Borneo. Cakep. Siapa tahu beuna bejer. Soki harta kalabun ilmu. Mantap. Bapak bikinnya berapa hari? Enggak, tadi setelah subuh ini. Luar biasa. Ini pantun ini menjadi penyemangat dan menjadi salah satu oleh-oleh dari guru penggerak sepertinya. ya paling tidak gitulah. Baik, terima kasih banyak Pak Sayadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.